Nah, Pak Wakapolri bisi saya, Bang, Abang ya ketuanya. Nah, kira-kira kalau disuruh bilang apa? Ya, pasti siap. Saya menyampaikan di mana-mana bahwa akselerasi transformasi Polri ini gerakan moral, gerakan sosial. Manusia itu pakai rasa. Komputer, AI, apalah gitu ya. Robot bisa lebih pintar, tapi tidak kalah bijaksana. Ada 3S bahasa Jawa itu, sopo salah seleh. Siapa bersalah akan dihukum. Ya sudah, silahkan. Kalau nggak ada kritik itu kita nggak hidup. Itu namanya sudah siap gerak, ya manut gerak. Ya nggak ada. Ambruk kita besok kalau ada sudah kayak gitu tuh. Pejabat yang munafik kebijakannya akan mencekik. Betul nggak? Betul sekali. Ya, kenapa nanya? Kata-kata Mandra itu. Iya. Sombong amat. Nah itu kan. Satu lagi, apa kata-kata Mandra? Nyakitin semua. Lah itulah. Ainjus ini bukan feedernya Buzzer atau ini? Bukan dong. Oh iya. Bukan. Kalau saya bisa, pikir jadi feedernya kalau feeder Buzzer saya pulang nih. Nanti nggak jadi gaib lagi. Para kaum oligarki yang sudah mapan dan nyaman akan mati-matian mempengaruhi pemegang kekuasaan agar mau menggadaikan kewenangannya. Setuju. Ini untuk siapa sebenarnya? Setuju nggak? Setuju. Ya, saya tanya, mau untuk siapa? Ya, saya kan cuma nulis. Kalau yang tersinggung kan tinggal tangkap. Mohon maaf nih ya, ini direkam nih, jangan diedit ya. Harapan besar masyarakat terhadap kepolisian ini luar biasa. Saking berharapnya sehingga pemerintah maupun polisi membentuk 2 tim reformasi. Ini menandakan bahwa keinginan dan harapan publik itu ditangkap. Karena itu, untuk membahas soal bagaimana reformasi, transformasi, atau apapun namanya, Polri ini akan bisa lebih baik, saya sudah menghadirkan sosok yang memang paling layak untuk bicara soal reformasi Polri. Dan kalau saya pegang buku ini ada buku judulnya Ayat-Ayat Pemolisian, karya Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana MSc. Dan orang yang akan saya wawancara ini adalah dia yang nulis buku ini. Ada di sebelah saya. Oh, Apa kabar, Prof? Baik, Mas. Prof. Krisnanda ini adalah ketua tim akselerasi transformasi Polri. Dan ketika beliau ditunjuk, kita di redaksi itu ini emang agak lain ya. Gitu. Karena memang polisi satu ini agak beda. Dia seorang profesor, dia akademisi juga, nulis buku, fun, dikenal sebagai polisi yang humanis, bahkan dibilang polisi yang berasal dari dunia lain. Prof, bagaimana ceritanya kok tiba-tiba Kapolri menunjuk Prof sebagai ketua tim? Ya, ceritanya begini ya. Kalau nggak salah ada program belajar bersama. Kebetulan presentasi saya bersama Prof Mahfud MD memaparkan apa sih sebetulnya yang harus dilakukan, apa yang harus kita perbuat begitu ya kira-kira. Nah hari berikutnya kita ada rapat bersama dengan penasihat ahli, para pakar dan banyak hal. Itu tahun berapa, Prof? Ya kemarin ini. Oh kemarin itu? Ya waktu saya lupa ya tanggalnya berapa ya. Berarti tahun ini ya berarti? Ya tahun ini sudah bulan September kok. September lah ya. Nah, Pak Wakapolri bisi saya, Bang, Abang ya ketuanya. Nah, kira-kira kalau disuruh bilang apa? Ya pasti siap. Ya siap, saya bilang gitu. Nah, artinya begini ya. Ini kita, kalau saya berpikir selalu positif, saya berusaha untuk melihat bagaimana melakukan suatu akselerasi transformasi atau reformasi ini suatu hal yang semestinya dilakukan. Contoh saja MNC, atau Mas Gaib sendiri sebagai presenter, di mana saja harus belajar. Ya. Karena yang namanya ini adalah bagaimana kita ini bisa berani belajar dan memperbaiki selama masa lalu, siap menghadapi tuntutan, tantangan, ancaman, dan harapan di masa kini, serta menyiapkan masa depan yang lebih baik. Nah, sebenarnya konteks ini kan juga tidak bisa siap gerak, baik gerak, berubah gerak, nggak bisa. Tapi ada suatu proses. Nah, ketika Prof ditunjuk untuk jadi ketua tim, apa langkah pertama yang dilakukan? Langkah pertama tentu bagaimana kembali pada keutamaan. Keutamaan polisi pada pemolisiannya, yaitu pada kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Nah maka kalau konteks yang mendasar bagi Polri ini
Kita melihat polisi bisa sebagai petugas, bisa sebagai fungsi, sebagai institusi kan gitu ya. Maka saya ingin menyampaikan berkali-kali pada Tribrata dan Catur Prastya. Nah, konteks Tribrata ini melihat suatu deklarasi polisi sebagai fungsi dan sebagai institusi. Kami polisi Indonesia ya. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya sebagai patriot yang beriman. Nah, ini yang menunjukkan satu hal. Yang kedua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Ini demokrasi. Kebenaran, keadilan, kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Artinya ini juga menunjukkan keindonesiaan yang Pancasilais. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, senantiasa. Memahami senantiasa itu artinya dari pikiran, perkataan, perbuatan, bela rasanya. Ya untuk apa? Untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dengan keikhlasan, artinya keterpanggilan. Nah, konteks ini kalau saya boleh mengutip kata-kata Immanuel kan, mengerjakan tugas pokoknya atau kewajibannya ketika pamrih tidak keikhlas itu amoral. Nah, untuk apa? Itu tadi, untuk keamanan dan ketertiban. Maka saya menyampaikan di mana-mana bahwa akselerasi transformasi Polri ini gerakan moral, gerakan sosial. Basisnya mana? Literasi. Karena perilaku organisasi itu refleksi kualitas literasi. Literasi bukan hanya baca tulis, tadi ada perubahan mindset. Kalau saya sampaikan Tribrata, sekarang Catur Prastya. Pada Catur Prastya ini menunjukkan bahwa sebagai insan Bayangkara, kehormatan saya adalah berkorban. Kehormatan berkorban. Ini kalau orang Jawa kan mengatakan begini, sedumuk batuk senyari bumi. Kecil nih kalau sampai dimbun-bun itu sudah, wah emosinya bisa mendunia. Pecahing dodo utaing ludiro, pecahnya dada, tumpahnya darah, pegating jonggo, pecating sukmo, sun lakuni. Mau terbelahnya dada, tumpahnya darah, terpenggalnya kepala dan hilangnya nyawa pun akan saya lakukan. Ini kehormatannya bukan untuk itu, tapi untuk berkorban. Demi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk, yang pertama, meniadakan segala bentuk gangguan keamanan. Karena semua gangguan keamanan ini kontraproduktif. Dalam masyarakat yang demokratis, untuk bisa bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang, harus ada produktivitas. Mau tidak mau, ini gangguan keamanan terrefleksi dari keamanan dan rasa aman. Keamanan dan rasa aman. Bukan keamanan yang tertekan, bukan keamanan yang mencekam, bukan keamanan yang penuh ancaman, dan bukan keamanan gaya preman. Nah, konteks yang kedua adalah menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda, dan hak asasi manusia. Ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia adalah aset utama bangsa. Nah, konteks di sini ini juga bagian demokrasi tentunya. Nah, yang ketiga, menjamin kepastian berdasarkan hukum. Kepastian berdasarkan hukum. Ini bagian supremasi hukum. Ini juga suatu bagian dari demokrasi. Dan satu lagi, memelihara perasaan tentram dan damai. Artinya, kalau kemarin saya diskusi dengan banyak pihak, kenyamanan itu lebih dulu ada. Nyaman. Jadi artinya membuat nyaman, bangsa ini kuat karena apa? Karena demokrasi, karena didukung civil society. Dengan apa? Dialog. Berdialog, dialog peradaban. Jadi kita tadi yang dikatakan bahwa kembali polisi untuk melihat pada konteks ini jabarkanlah dalam pikiran, perkataan, perbuatannya dalam pemolisiannya. Pemolisian itu segala usaha yang dilakukan polisi pada tingkat manajemen maupun tingkat operasional dengan atau tanpa upaya paksa, dengan atau tanpa upaya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban atau keteraturan sosial. Waduh, Prof, andai filosofi ini dicamkan sama banyak polisi, aman kita, Prof? Semestinya ya, kita harus seperti itu. Karena kan deklarasi, kita ini kan boleh mengatakan begini ya, maksud saya tidak mengatakan siap gerak, bisa gerak. Tapi dimulailah seluruh pemimpin di semua lini. Semua lini ya, karena pemimpin ini akan mempunyai efek. Karena pemimpin ini sumber energi. Dia harus menjadi inspirasi. Mohon maaf kalau saya kutip bahasa Jawa lagi. Pemimpin kuwi yo nyuntun nih, ngancan nih, ngajari, belani, nek perlu bayari. Betul. Jadi ketika filosofi ini udah dipahami oleh semua pihak, termasuk oleh teman-teman polisi yang lain, semuanya akan baik gitu maksudnya? Ya tentu tidak bisa langsung begitu ya, karena
harapan kita tuh yang ideal dengan aktual itu sama. Harapannya. Ya. Atau kalau gap tidak terlalu jauh. Maka di sini untuk menjembatani perlu ada keutamaan. Keutamaan itu menurut Profesor Fran Manisuceno mengatakan begini. Beliau mengatakan, keutamaan itu gampang di mana-mana melihat yang baik dan benar. Yang baik benar. Sesuai dengan hakikatnya gitu ya. Yang kedua adalah gampang sekali berbuat baik dan benar. Dan kalau melakukan yang baik dan benar itu mendapat dukungan karena itu bagian atau refleksi dari core value-nya. Tapi kan Prof mendengarkan harapan dari masyarakat, keluhan dari publik tentang apa yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian terhadap masyarakat ketika melakukan penertiban. Itu yang saya katakan dialog peradaban, rasa. Manusia itu pakai rasa. Komputer, AI, apalah gitu ya. Robot bisa lebih pintar, tapi tidak kalah bijaksana. Karena inilah yang saya katakan gerakan moral. Bukan gerakan yang macam-macam. Moral. Pantas dan benar. Layak dan menyelamatkan. Artinya pantas begini. Patut gak? Ngomong yang baik. Mau nindak, mau apa, boleh. Nah maka berkali-kali saya katakan ini demokrasi. Leong dihujat, tidak percaya, skeptis, macam-macam, ya silakan. Tapi ini demokrasi, artinya bebas yang bertanggung jawab. Ya. Kita ini semua mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat konstitusi kan begitu ya. Nah maka konteks ini terima kasih dari iNews untuk diskusi bincang-bincang. Ini bagian dari inspiring. Ya. Bagaimana memotivasi, mendorong orang lain berbuat baik. Bagaimana mengcounter isu-isu yang tidak baik. Dan kita hidup di era post-truth. Tentu saya percaya iNews menjadi rujukan ya toh, bukan ikut yang grup-grup yang jempolnya nggak bisa baik gitu ya, mohon maaf. Itu, nah tentu ini kan juga fun, menghibur. Ini kan bukan pelajaran, bukan ujian, tapi suatu hal yang boleh dikatakan kalau sekarang saya mohon maaf lagi bahasa Jawa, saya bahasa Indonesianya kurang baik ya. Nah itu namanya manjing ajur-ajir, melaku melebur. Polisi juga begitu di dalam bekerja prinsipnya sama. Satu prinsip 1000 gaya. Gaya, stylenya bisa menyesuaikan corak masyarakat dan kebudayaannya. Saya analogikan begini. Prinsip pohon, akar, batang, daun, bunga, buah. Mau pohon kangkung, mau pohon jagung, mau pohon telo, mau pohon durian, mau pohon semangka. Sama. Tapi stylenya yang berbeda. Corak masyarakat dan kebudayaan. Maka dikembangkan community policing karena mengenal dari hati ke hati. Spiritnya ya cepat, dekat, bersahabat. Ini perlu ketulusan hati. Nah, setelah ditunjuk, terus melakukan berbagai macam analisa segala macam ini, apa yang udah disampaikan ke ya kalau menurut saya, ya kita ini tiap hari, saya ini guru, ya tetap tiap hari ya saya tulis, saya sampaikan, saya ngomong, saya mengajak yang lain. Ya murid-murid saya dulu tentunya, kita punya 48 sekolah yang saya ajarkan dulu. Kemudian ada media seperti ini kan juga ditonton banyak orang. Mulai ada keterbukaan. Karena di dalam demokrasi ini supremasi hukum. Yang kedua, memberikan jaminan dan perlindungan HAM. 3, transparan. Akuntabel. Akuntabelnya aja bisa dipecah lagi. Akuntabel secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional dan secara sosial. Dan kita orientasinya peningkatan kualitas hidup masyarakat, mendukung produktivitas. Tapi kan Prof, kalau gerakan moral tidak didukung oleh kesadaran dari semua pihak, termasuk teman-teman di Polri. Ada masyarakat, ada media, saya itu. Kan berkali-kali saya bilang, ini mohon maaf lagi, ini saya hormat maaf nih. Ada 3S bahasa Jawa itu, sopo salah seleh. Siapa bersalah akan dihukum. Ya sudah, silahkan. Ya kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan tidak akan tidur. Dan kita juga orang yang baik dan benar pasti akan mendapatkan jalan. Gusti mesti paring jalan. Satu hal yang menarik waktu itu kemarin, Pak Kapolri mengundang semua kalangan, termasuk para pakar pengamat yang sering mengkritik Polri, diundang dalam satu forum untuk mengkritik polisi di depan Kapolri. Apakah itu bagian dari reformasi Polri? Kalau nggak ada kritik itu kita nggak hidup. Itu namanya sudah siap gerak, ya manut gerak, ya nggak ada. Ambruk kita besok kalau ada sudah kayak gitu tuh. Kritis itu penting. Beda ya, kritik dengan menghujat atau para orang-orang yang senengannya mengadu domba. Ini kan era post-truth, hoax itu menyesatkan, membodohkan. Bahkan saya pernah diskusi sama Pak Jinko tuh,
pengamat seni rupa yang dari Perancis di Bali itu, dia mengatakan, Pak Jen, menurut Pak Jen apa nih? Racun Pak, ngapain Bapak baca, ngapain Bapak? Karena nggak mencerdaskan. Tapi ingat kita juga semua bahwa bagian dari iNews ini bukan feedernya Buzzer atau ini? Bukan dong, oh iya. bukan. Kalau saya pikir jadi feedernya Buzzer saya pulang nih. Nanti nggak jadi gaib lagi. Jadi kita ini adalah menginspirasi, memotivasi, memberikan apa yang benar, yang sebagaimana mestinya. Dan juga counter isu serta fun, tadi yang saya katakan. Maka mudah-mudahan lah ya dengan cara dialog seperti ini kan orang-orang mulai tahu. Karena ya era digital, saya bertanya sama Mas Gaib, perlu nggak keteraturan sosial di dunia virtual? Oh perlu. Nah kalau perlu berarti kaum kupret itu boleh nggak ditindak atau bahkan mereka juga harus sadar karena perilaku mereka bisa menggergaji pilar-pilar demokrasi itu benar. kecerdasan bangsa ini. Saya tadi baca satu tulisan di sini tentang keteraturan sosial, cuman di mana ya? Tapi ya ini Prof, ini buku ini cuma sayang bukunya belum dicetak nih. Jadi kalau buat teman-teman yang mau nyetak buku ini ada online-nya, ada e-booknya. Ada online-nya ya. Di sini ada satu kutipan dari Prof Krisnanda ini. Saya boleh bacain ya? Oh, boleh. Pejabat yang munafik kebijakannya akan mencekik. Betul nggak? Betul sekali. Ya, kenapa nanya? Ini filosofinya apa nih? Gini ya, menjadi pemimpin itu pahala dan dosanya itu terlihat dari kebijakannya. Setuju nggak? Setuju. Ya sudah. Setuju benar. Bukan dari orangnya tapi dari kebijakannya ya. Lah iya, ya kebijakannya justru tadi. Kenapa Jepang mendorong Society 5.0 kan nggak refer Industri 5.0? Karena dia sadar bahwa sumber daya manusia aset utama bangsa. Maka disinilah katakan, robot, mesin, AI itu bisa lebih pintar, tapi dia tidak lebih bijaksana. Karena dia tidak punya rasa. Maka di sini saya katakan gerakan moral ini pakai rasa. Bagaimana ngewongke, bagaimana memanusiakan. Berdebat wajar, beda pendapat wajar. Namanya diskusi juga wajar. Dialog seperti ini kan, ini juga dialog peradaban. Ya? Bukan main gepuk-gepukan, bukan cara anarkis, tapi solutif. Prof, ada yang mengatakan bahwa kondisi satu organisasi itu juga tergantung dari pemimpinnya. Nah, bagaimana Polri bisa menjaga agar pemimpinnya itu baik yang di pusat maupun yang di daerah itu bisa menjaga akhlak, moral dan segala macamnya supaya semuanya juga menjadi bagus. Gini, kambing dipimpin singa itu ngawung, singa dipimpin kambing itu ngembek. Setuju? Ya. Pemimpin itu tadi saya katakan pahala dan dosanya lihat dari kebijakannya. Maka dari pemimpin itu sumber energi. Yo nyontoni, yo ngajari, yo belani, yo ngancani, nek perlu bayari. Artinya dia orang-orang yang berkorban. Orang-orang yang sangat mengimplementasikan tribrata dan catur prastia. Karena mau tidak mau, itu yang harus dilakukan. Dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan bela rasanya. Prof, ini kan dari yang tadi kita obrolin ini kan ada filosofi, kemudian ada pendahuluan yang bagus sekali. Sementara orang-orang di luar melihatnya itu pengennya segera aja melakukan satu perubahan yang drastis. Fungsi, kedudukan, Polri, keberadaan, di mana ditempatkan, bagaimana organisasi itu diharapkan akan ada perubahan. Prof sendiri melihatnya apa? Kalau saya ngutip profesor, kata-kata pakar dikira ketinggian, teori terus. Saya ngutip Mandra aja lah. Ya toh? Iya. Kata apa kata-kata Mandra itu? Iya. Sombong amat. Nah, itu kan. Satu lagi apa kata-kata Mandra? Nyakitin semua. Lah itulah. Stop sombong, stop bohong, stop nyakitin. Dah itu aja. Lihat. Nanti kalau filosofis pusing ya kan. Mandra. Tapi implementasinya gimana nanti ke depan? Jadi begini ya, menurut saya, ya semua lini, semua yang mengaku polisi, yang berbaju polisi, yang dia sudah selalu mengucap tribrata kerjakan dalam pikiran, perkataan dan perbuatannya. Sudahlah, tidak usah gaya-gaya yang menyakiti, gaya-gaya yang bohong, gaya-gaya flexing. Sudah, ini belajar rendah hati. Tapi Prof, ketika Pak Kapolri membentuk tim ini, kemudian mengundang semua pakar untuk diskusi dan mengkritik Polri. Bahkan ada sebelumnya para stand up comedy disuruh mengkritik Polri di depan para pimpinan itu. Sebenarnya kan itu kode
dari pimpinan kepada seluruh jajarannya bahwa kita harus berubah. Ya iya. Jadi begini ya, orang yang paling bertahan, makhluk yang paling bertahan lah, bukan yang paling kuat, bukan yang paling besar, tapi yang bisa untuk menyesuaikan atau berubah. Karena kalau kita ketinggalan dari perubahan, nggak dianggap. Ya. Kejar-kejaran dengan perubahan lelah, maka setidaknya satu langkah lebih maju dari perubahan itu. Polisi setidaknya satu langkah lebih maju dari masyarakat yang dilayani. Bayangkan kalau polisinya nggak nyambung itu gimana? Pasti ya ruwet. Ya. Nah, bagaimana sikap masyarakat melihat perubahan yang akan dilakukan oleh Polri Ya, sekarang? tanya masyarakat, kok tanya saya. Kalau saya sebagai masyarakat, Oh iya. kita senang kalau memang polisi seperti yang disampaikan oleh Prof tadi. Kita senang. Jadi kita tidak khawatir lagi kalau kita melaporkan Ya sesuatu. iya loh, wong polisi itu masih hidup, ya makan nasi, ya minum air gini kok sudah ditakuti, ya jadi demit nanti. Jadi gini ya, kita itu selalu, polisi seolah-olah pegang kita, nunjuk kamu salah, Ya. bukan seperti itu. Tapi artinya mulai dialog. Maka pengembangan dengan community policing, dengan Babin Kamtipmas, dengan berbagai program-program preventif, komunikatif, kemudian bersama pemangku kepentingan, ya para pakar biasa, dikritik ya biasa. Orang marah sama polisi aja nggak apa-apa, kantor polisi dibakar ya polisi masih tenang-tenang. Iya, Kan nggak balas bakari kantornya orang toh. Ya sudah. Iya. Sebelum kita bahas soal tim reformasi yang lain, saya mau satu kalimat nih. Ini saya baca nggak apa ya? Ya kalau ini nggak dibaca ya bakar, diminum nanti pintar semua. Ya, Tapi dibaca. ini agak serem loh kalimatnya nih. Ya. Ini saya baca ini ya. Para kaum oligarki yang sudah mapan dan nyaman akan mati-matian mempengaruhi pemegang kekuasaan agar mau menggadaikan kewenangannya. Setuju. Ini untuk siapa sebenarnya? Setuju nggak? Setuju. Ya saya tanya mau untuk siapa? Nah, saya kan cuma nulis. Kalau yang tersinggung kan tinggal tangkap. Mohon maaf nih ya, ini direkam nih, jangan diedit ya. Ini ibaratnya saya cuma kentut. Lu ada udara segar kok, kenapa nyedot kentut? Yang marah tinggal tangkap. Oh kamu orangnya kan begitu. Mereka menjadi godfather bagi naga yang tiada tandingnya. Ini real banget loh. Loh bener nggak? Bener. Ya sudah. Lah ya, Ini otokritik juga kali ya. ya enggak tahu. Kata katakan. Makanya jangan baperan. Ya biasa-biasa aja. Iya. Uang saya nggak dibaca juga nggak marah. Iya. Nah, Prof, setelah tim Polri di reformasi Polri di transformasi akselerasi ini dibentuk, kan memang ada rencana presiden juga membentuk tim reformasi. Dan tim ini sudah dibentuk, cuma belum diumumkan siapa saja. Mereka akan bekerja selama beberapa bulan dan akan merumuskan reformasi apa yang mereka usulkan untuk disampaikan kepada presiden. Sudah ada obrolan, koordinasi segala macam, Prof? Ya kalau secara personal wong itu ya banyak yang saya kenal. Termasuk Prof Mahfud ya, udah iya. akrab. Sama Pak Doviri itu teman saya ya tahu. Pak Dovir itu Satu liting. Oh, satu liting. Iya. Oh, iya. Mungkin dicari yang memang satu liting, Prof. Wah, Jadi, bukanlah. Kalau sana ganteng, sini semar, sana siapa. tapi udah WA-WA belum? Ya WA-WA-an ya, namanya temen di grup aja WA-WA-an habis mantu. Iya. Tapi bisa kerjasama ya nanti ya kalau tim itu udah dibentuk ya? Oh sama MNC aja kerjasama, apalagi sama yang lain. Nah, Prof, bagaimana polisi dalam rencana reformasi ke depan itu menangkap harapan-harapan publik, pelayanan yang cepat, yang humanis, tidak melakukan tindakan yang melebihi batas, cepat dalam melakukan respon seperti tadi yang Prof bilang dan saya juga pernah lihat di YouTube. Bagaimana itu bisa diimplementasikan dalam perubahan? Orang sekarang ini penting perlu prima, pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, pelayanan kemanusiaan yang standarnya prima. Prima itu apa? Cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Ya. Konteks inilah maka dikatakan bahwa ketulusan hati dengan penuh keikhlasan tadi katakan. Orang-orang yang tulus hati itu kelihatan dari sorot matanya, dari wajahnya. Setidaknya itu membuat rasa aman, sharing of happiness.
bukan orang-orang yang selalu membuat jarak. Tapi kita ini bagaimana polisi keberadaannya bisa diterima, dianggap menjadi bagian masyarakat yang dilayani dan didukung. Ini yang paling penting itu. Nah, caranya ya tentu semua punya kesadaran. Kalau ini gerakan moral, kesadaran. Kalau kita mengatakan sadar bahwa polisi ini juga dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Saya nggak tahu di mana buku saya pernah menulis polisi ini rakyat kuwi jujur orang ngapusi. Nah, itu nggak tahu. Ya, setuju nggak? Iya. Prof, kan kalau di beberapa negara itu kan polisinya itu jarang kelihatan di jalanan. Tapi begitu dibutuhkan, tiba-tiba dia udah muncul di depan wajah kita. Nah, ke depan nih ideal dari polisi ini mau seperti apa? Jadi nanti? kalau pemikiran saya ya, kita ini yang saya ajarkan kepada murid-murid saya, kita ini mengembangkan model smart policing. Smart policing itu harmoninya antara konvensional policing, electronic policing sebagai model pemolisian di era digital, dan forensic policing untuk menangani permasalahan-permasalahan by design atau di era kenormalan baru. Jadi ketiga-tiga ini konvensional, elektronik, dan forensik ini menjadi satu bagian yang nantinya bisa ditumbuh kembangkan. Itu ya harapannya ya? Ya bukan harapannya, ya semua harus seperti itu. Karena mau tidak mau, kita sekarang kan menggunakan ada smart city. Ya. Terutama kalau, smart city kan bukan urusan polisi. Ya betul, tapi untuk smart living dan smart mobility, nah ini juga harus dibangun. Termasuk pelayanan-pelayanan menggunakan aplikasi kan? Semua justru sekarang ini tadi, cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, mudah diakses pakai apa? Kalau tidak pakai model berbasis online dan elektronik ya nggak bisa. Kalau itu udah dikembangkan sih kita akan lebih mudah tuh, kayak SIM sekarang udah bisa online kan? Ya, karena mau tidak mau sekarang begini ya, kita ini sekarang harus juga menyesuaikan. Tapi kan Indonesia beragam, konvensional juga masih dibutuhkan. Ya benar. Kalau pelayanan segala macam kan nggak bisa harus semuanya online kan? Ya. Nah, Prof, tidak banyak orang yang tahu bahwa polisi ini kan ada dari pusat sampai daerah. Dari Sabang sampai Merauke. Dari kota-kota besar sampai kota-kota kecil. Sebenarnya banyak juga polisi yang memberikan inspirasi di kotanya. Cuman kan rata-rata semua itu tidak terekspos. Yang terekspos adalah mereka-mereka melakukan tindakan. Saya tanya Mas Gaib, orang baik sama orang jahat banyak mana? Banyak orang baik. Ya sudah, sama. Tapi yang itu yang jahat. Tapi kan bukan berarti itu polisi tidak melakukan reformasi kan? Polisi itu yang baik banyak. Dan mereka itu melakukan banyak hal. Memang kita sekarang gini ya, makanya perlu, karena media ini juga bisa membantu membranding siapa polisi baik. Karena mereka mungkin ya sudah biasa aja. Bahkan ada yang polisi dikasih hadiah umroh sama masyarakatnya. Ya. Pak Nyoman itu di Madura yang kenal dengan budaya Islam, Pak Nyoman orang Hindu. Setiap ada masalah beliau duduk depan, membela mereka. Diterima. Orang-orang yang seperti itu sangat banyak. Yang inspiring. Maka kalau saya hanya secara filosofi saya sampaikan, belajarlah rendah hati. Setan itu bisa semua kecuali rendah hati. Dengan rendah hati tentu kita berusaha memahami, bukan dipahami. Melayani bukan dilayani. Ada di bukunya nih, rendah hati adalah jalan Tuhan kalau nggak salah. Ya. Setuju nggak? Setuju. Tapi kan Prof, di luar ini kan orang berpikirnya kalau kita ketemu sekarang, kita ngobrol dari sebelum kita honor sampai sekarang, kita nggak ngelihat sosok polisi yang keras, gahar, galak, tegas. Tapi begitu kita ketemu, enak nih, humanis, ya itu ngobrol. makanya saya mungkin pernah dengar ya, tak kenal maka tak sayang. Ada seorang ahli main biola nih, turun di stasiun main biola, kumpulin lah saweran, dapat 145 euro. Malamnya dia main di hall, gedung musik, opera gitu. Dia main musik, sold out. Tiket paling rendah 145 euro. Siapa yang main? Niccolò Paganini, juara biola dunia. Yeah. Kenapa di terminal, di stasiun hanya dapat segitu? Yeah. Karena nggak kenal. Tapi ketika dikenal, maka kita juga harus membranding, memarketingkan. Ya,
Tapi kan orang nih lepaskan kedudukan Polri dari di atas presiden langsung masuk ke Kemhan atau masuk ke Kemdagri, ganti namanya jadi apa segala macam. Itu kan suara-suara yang didengungkan. Ya, orang-orang itu kan berpikirnya menurut saya, mohon maaf, selalu menghembuskan hal-hal yang menurut saya juga dasarnya opo. Kadang-kadang mereka kok terus jadi banyak yang ahli, jadi negarawan, jadi politisi, ngomongnya keras seolah-olah benar. Ya boleh saja, ya tidak ada masalah. Karena apa? Justru kita dialog. Kita ini bangsa Indonesia yang masyarakatnya majemuk, rawan dengan primordialisme, rawan separatis, rawan bubar, rawan bencana. Ini kalau dirubah-rubah dengan kepentingan-kepentingan sesaat atau apalagi politik, selesai, wes. Ini pilar demokrasi loh. Ya. Ini kalau digergaji terus, ya mudah-mudahan dengan adanya media ini orang mulai tahu, jangan sembarangan ikut. Wah, lo kalau ngomong keras itu belum tentu bener. Mohon maaf. Ini waduh, ini acara mohon maaf ya judulnya karena saya banyak minta maaf. Nggak. Ini kalau bahasa Jawa saya mengatakan gini, asu gede menang kerai, bukan itu. Nggak apa, karena di sini saya ada baca quote dari Prof nih. Kepura-puraan seringkali dipilih karena lebih menguntungkan walau syarat penipuan. Ya, setuju? Setuju. Ya udah. Karena mereka ini acara bukan sudo, bukan kepentingan superficial. Maka saya bilang asik-asik aja, ngomong-ngomong aja enggak apa-apa. Tetapi orang lebih tahu, ingat. Jangan main-main. Karena semua kepentingan-kepentingan yang tidak memikirkan keindonesiaan. Walat saya bilang, hati-hati. Orang Jawa Mas Gaib? Ya, yang Jawa. Belum pernah menggunakan kata-kata 3S toh? Belum. Sopo salah salah. Ya udah nanti saya tidak mengutuk. Saya bukan wakilnya Bathara Yama Dipati. Tahu Yama Dipati? Pengabdian bukan. Tapi sudah orang-orang yang cari kepentingan, cari panggung, cari kesempatan, begini, kualat, Nih, profesor yang ngomong nih. Loh, kalau nggak gitu nggak dikasih merah-merah begini ya. Lah kalau kita percaya Tuhan, saya bilang, sopo salah terserah. Semoga semua keinginan kita untuk melakukan reformasi, transformasi di tubuh Polri itu diniatkan dengan niat yang baik. Karena kalau tidak niatnya baik, niatnya politik, kualat tuh katanya. Jadi semoga semuanya begitu ya Prof ya? Ya harapannya. Karena ini untuk rakyat, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Kalau ini hanya untuk ambisi, nafsu, ya wis nek keserakat aku ora tanggung jawab. Maka saya ya los-los aja enggak apa-apa. Prof, kan ada yang bilang nih Undang-Undang Polri ini nomor 2 tahun 2002 ini kan sudah 20 tahun. Jadi memang sudah saatnya untuk dilakukan revisi atau perubahan untuk polisi yang lebih profesional, modern, di atas presisi. Prof setuju nggak? Ya setuju. Kalau saya bilang begini ya, yang paling penting menurut saya, satu, pegang pada refleksi nilai-nilai terberita atau ya. Dua, kalau secara singkat saya katakan lebih mengutamakan pencegahan. Keempat, kita harus juga bisa mengembangkan, mengatasi segala perubahan yang kekinian atau berpikir futuristik. Yang kelima, kita harus memikirkan pada smart policing. Keenam, kita harus mengembangkan literasi dan bagaimana kita selalu berbasis kepada asas demokrasi dan juga civil society. Udah terjawab sih itu. Nah, ya. Udah terjawab. Jadi sebenarnya nggak perlu reformasi terlampau dalam juga. Kalau semuanya seperti yang Prof ucapkan. Tapi kan, nanti kalau seperti saya semua satu gundul badannya gemuk kan lucu. Ya biarlah dengan cara mereka. Tapi setidaknya orang-orang terpanggil. Dan sekarang ini ada media, ada siapa saja yang bisa menjadi pengamat. Bisa membantu polisi juga. Ya, harapannya ada dari teman-teman di UGM melakukan analisis, melakukan penelitian. Ada beberapa hal yang perlu dirubah di Polri. Satu, proses rekrutmen. Dua, pembelajaran tentang pemahaman tentang HAM. Kemudian soal organisasi. Terus ada satu lagi saya lupa. Kira-kira itu masukan dari teman-teman dari UGM. Ya saya sangat setuju. Sudah pernah dengar toh yang meritokrasi, soal meritokrasi. Saya sudah dengar yang lain bahwa
garbage in, garbage out. Iya. Jadi mungkin kalau orang Indonesia itu kadang konang extended family system. Tapi setidaknya standar jangan dilupakan. Yang kedua, pembelajaran, proses belajar. Maka di Lemdiklat ini, Lemdiklat Polri berbasis moral dan literasi untuk mentransformasi, mengkaji dan mengembangkan ilmu kepolisian agar para peserta didiknya mahir, terpuji, patuh hukum dan unggul atau profesional, cerdas, bermoral dan modern. Kecepatan. Saya kalau nggak cepet-cepet perewangannya nanti ngomongnya gimana lupa saya. Kalau gitu ngopi dulu, ngopi. Oh, iya. Ngopi, cuman rasanya air putih ini. Coba yang nanya aja haus apalagi yang jawab. Soal rekrutmen dulu deh. Ya. Dan penempatan orang menjadi Kapolda, menjadi Kapolsek segala macam. Kan isunya itu tidak bebas dari cuman sekedar meritokrasi. Harus ada sesuatu di balik itu. Gimana, Prof? Sampean percaya nggak kalau saya ini gratisan terus? Tanya, percaya nggak? Percaya saya. Kenapa percaya? Makanya itu saya bilang itu. Saya tuh kok dari dulu mau sekolah ya gratisan, saya naik pangkat jabatan ya sudah banyu milih aja, ngalir aja. Ini sampean punya tahun polisi tanya, Krisnanda gimana itu? Enggak, saya nggak pernah ada. Bahkan saya bilang mohon maaf kalau saya apatis. Yo biasa kalau saya loyal loh. Sama Ainyu saja loyal loh. Saat kantor saya dobrak-abrik boleh, apa nggak loyal? Nah maksud saya begini, kita harus membangun percaya diri, punya karakter, supaya kita tidak diombang-ambingkan. Maka harus apa ya? Kalau bahasa Jawa, mohon maaf lagi nih, munjuling apa brojoling akrab. Ketika dicari itu nonjol, kalau dikeluarkan itu cepat ya keluar itu. Jadi kita ini jangan landai-landai, jangan biasa-biasa. Jadilah luar biasa. Maka sekolah di Lemdiklat saya selalu mengajarkan. Ada tidak hanya diajarkan apa, bagaimana, mengapa, tapi menjadi siapa. Mohon maaf lagi. Kata Jack Ma, pernah dengar toh? Ya. Kalau kamu belum kaya dan terkenal, kata-kata mutiaramu bagaikan kentut. Tapi kalau kamu kaya dan terkenal, maka kentutmu menginspirasi. Loh, gila toh. Benar. Dulu Prof ini Akpol apa AFI? Akabri. Kalau Akpol kan Akademi Kepolisian, tapi saya lebih cocok AFI, Akademi Filosofis. Oh saya ya sudah asal kok ya sekolah gitu biar kelihatan keren. Buku sebulan berapa yang dibaca? Lupa saya sekarang baca buku ya mahal, yang saya baca ya di medsos itu saya dengerin kayak didongengi toh. Saya mau belajar Bourdieu bisa, Kafka bisa, mau belajar tentang Pram bisa, membaca tentang para pakar-pakar yang lain bisa, ya apa aja. Polisi harus baca buku nggak? Tahu nggak? Orang yang tidak pernah membaca itu pasti juga cupet. Nah, apa tuh bahasa Indonesia cupet? Cupet tuh tidak nyambung, kurang sesendok. Maka membaca. Kalau nggak baca, dengerin. Dengerin aja. Dengerin ya? Diulang-ulang. Misalnya acara ini penting, ada. Yang kedua, saya setuju apa yang dikatakan sama Prof. Stella waktu di KKND. Masih ingat? Iya. Di kelas di Universitas Harvard, satu kelas yang tidak boleh dilewati. Kelas apa? Menulis. Karena nulis itu mikir. Maka belajarlah berpikir, menjadi pembelajar. Orang yang nggak pernah baca udah pasti nggak bisa nulis. Oh ya iyalah, kalau ditanyai mereka itu Pram aja nulis, itu baca. Haji Agus Salim, Haji Adam Malik itu sekolah apa? Tapi baca. Bung Karno sekarang baca. Kalau kita nggak pernah baca, nggak pernah, lemah. Tapi banyak polisi yang membaca? Sangat. Karena apa? Ya mereka mungkin kurang mempublikasikan ya. Publikasi itu penting. Contoh begini, kita ini kan harus mendialogkan kepada publik, produk-produk kita. Kalau tidak menulis, mohon maaf terus nih acara mohon maaf ya. Karena kalau tidak menulis, setelah mati itu hanya dikenang 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Setelah itu jadi pupuk, dah. Kan ada ini Prof, ada kata-kata tulisan itu mengendap, ucapan itu menguap.
verba volan, scripta manen. Jadi kata-kata itu lebih gampang menguap, sedangkan menulis itu lebih permanen. Mengendap, permanen. Jadi tulislah buku, kalaupun tidak ada yang mau menerbitkan, terbitkan sendiri. Iya. Kalau nggak ada yang baca sendiri. Dan bagaimana menumbuhkan teman-teman Polri supaya ada keinginan untuk belajar, membaca, sehingga melihat suasana, melihat situasi itu lebih kaya gitu. Segala Tidak penindakan, tidak segala itu macam. kata filsuf Gellner begini. Segala sesuatu karena dimengerti. Untuk mengerti dengan cara membaca. Belajar apa saja, tidak harus di kelas, tidak harus di ruangan. Di mana saja, dengan siapa saja, kapan saja bisa. Apalagi sekarang enak sekali sambil tiduran dengerin, bisa. Maka harus mencintai. Prof, ada yang bilang teman-teman Polri ini kurang menghayati arti melayani, melindungi dan mengayomi. Bagaimana Prof melihatnya? Nek wong Jawa kuwi ngomong lali. Lali kuwi edan kuwi ra kelingan. Lali jiwa lupa pada hakikatnya, maka harus selalu eling lan waspada, selalu ingat dan waspada. Kalau seorang ditempatkan di daerah menjadi Kapolda, itu apakah ada pembekalan sebelumnya? Nah, sebetulnya saya tanya, Mas Gaib jadi wartawan udah lama, apakah ada pembekalan untuk wawancara ke sini? Iya, kita ada pelatihan segala macam. Ah, udah liwat, ngelatih lagi ya kesuwen ya kan. Udah sekolah udah ada. Hati nurani. Profesor Sajabta mengatakan, polisi itu bekerja dengan O2H, otak, otot, dan hati nurani. Menjadilah pembelajar. Berusahalah selalu baik dengan gaya kita masing-masing, tidak perlu harus kembar. Prof, ada istilah yang terus menghantui kita, termasuk mungkin teman-teman polisi. Hanya ada 2 polisi yang baik, 1 hugeng, 2 polisi tidur. Apakah reformasi? Patung polisi. Patung polisi. Polisi tidur ya polisi boleh. tidur sih. Iya. Nanti bilang lagi polisi tidur aja bikin masalah, apalagi yang bangun. Nah, ya enggak apa-apa ya, namanya joke kok. Jangan iya, baperan. Tapi kan joke ini kan tapi terus mewarnai kita. Ya Apakah enggak nanti apa-apa, cuman joke kok nggak boleh. Wong sekarang namanya calon tuh kalau ngomong dibalik-balik malah laku keras kok. Iya juga sih. Iya, tuh, ngapain baperan? Yang penting kita nih happy-happy, fun-fun aja. Ini demokrasi loh ya. Nanti kalau bentar-bentar marah, bentar-bentar tersinggung, itu koyo katok gampang suwek itu loh. Untuk dodok suwek, untuk berdiri suwek. Gitu. Ya telananya kuat. Mau untuk jungkir-jungkir pun nggak sobek. Hati kita juga sama. Jangan gampang terluka dan jangan gampang melukai. Ini kalau polisi begini semua. Waduh, nanti kupluan semua. Aduh, mungkin kapan terakhir ketemu Pak Kapolri? Ya, berapa hari yang lalu. Udah disampaikan apa yang udah? Ya, boleh saya nggak usah menyampaikan, kan timnya banyak pasti tahu. Oh, ya. Ketemu Pak Prabowo? Emang saya siapa? Kali ketemu. Pak Prabowo jarang loh mungkin ketemu sama polisi yang pinter kayak begini. Nah, orang Jawa toh? Iya. Orang pinter itu apa? Dukun. Nah. Tapi kadang Pak, emang orang pinter di negeri ini suka nggak kelihatan. Ya, iya, karena dia gaib-gaib gitu sebentar. Suka dibenamkan gitu, jadi nggak kelihatan. Biasa aja. Ya. Saya yakin kalau Pak Prabowo ngobrol sama beliau 30 menit nih jadi nih. Oke, Prof, ini obrolan yang ringan tapi ternyata udah 1 jam loh. Wah, iya. Atau karena kita setengah gaib, setengah nada. Maksudnya setengah gaib, setengah krisnada gitu, iya, bukan yang lain. Tapi gitu. kan kita harus percaya sama yang gaib, Prof. Ya iya. Saya tanya, kalau nggak percaya, jiwanya di mana? Ya, nggak bisa jawab toh, itu gaib. Iya tuh. Betul, Ya, betul. Gaibnya di mana? Di nama saya. Lah gitu. Itu gampang. Kalau saya nggak bisa nyebutkan. Oke, sebelum kita tutup saya mau bacain 1 quote nih. Oh ya, ini saya ulangi ya. Ini ada buku judulnya Ayat-ayat Pemolisian. Ada 5 seri itu. Ada 5 seri, sudah ada di website ya, Prof? Iya. Ada di website, klik aja linknya ada. Tapi kalau ada yang mau cetak juga boleh, Gramedia atau siapa dipersilakan. Ini ada 1 quote yang menurut saya ini harus saya bacain sebagai penutup diskusi kita hari ini. Rendah hati adalah jalan Tuhan.
Rendah hati cara terbaik mengalahkan setan. Rendah hati jiwanya bahagia karena penuh rasa syukur. Rendah hati mendengar suara hati dan melihat dengan mata hati. Jadi kalau teman-teman polisi yang ada di lapangan, yang ada di jalan raya, yang ada di Bareskrim, yang ada di Polda, dimanapun, kalau punya sifat rendah hati, berarti udah punya sifat yang baik, karena itu adalah jalan Tuhan. Prof. Krisnanda juga menambahkan satu kalimat tentang rendah hati, yaitu menguatkan jiwa dan menjadikannya bijaksana. Semoga polisi Indonesia terus bijaksana dan memberikan kekuatan bagi masyarakat Indonesia. Prof, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Luar biasa obrolan kita hari ini. Saya tidak menyangka, saya pikir saya akan dikasih pasal-pasal. Ternyata saya dikasih ayat-ayat filosofi tentang kepolisian. Terima kasih. Pertanyaannya juga untuk tentang ayat-ayat. Semoga terus menginspirasi. Kita tunggu hasil dari Prof dan teman-teman dalam melakukan transformasi dan akselerasi di Polri. Pangestunipun. Terima kasih, Prof. Ya. Luar biasa. Bye-bye semua, kembali di Bikin Terang.